Kalau ada dua persamaan, sedangkan variabelnya itu ada 3, pastinya nggak bisa kita ngejawab salah satu variabelnya. Gampang aja ya, simpel banget tuh cara mencari D. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Mengordi. Nah, kali ini kakak mau ngelanjutin yang kemarin ya. Kemarin tuh dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah, yang terakhir itu nomor 10 soal yang diberikan oleh web BP3 tanggal 24 November 2022 ya. Oke, langsung aja ya, kakak mau ngebahas nomor 10. Di sini nomor 10 itu diketahui B sama dengan 2C dan B dikurang D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini diketahui pernyataan 1 itu D sama dengan 2C min 3 dan pernyataan yang kedua B dikurang 2C sama dengan 0. Nah, pernyataan yang pertama D sama dengan 2C min 3 sebenarnya didapat dari dua persamaan ini nih. Persamaan yang pertama kan B sama dengan 2C ya. Persamaan yang kedua B dikurang D sama dengan 3. B-nya kita ganti dengan 2C dikurang D sama dengan 3. Jadi nilai D-nya itu sama dengan 2C dikurang 3 ya. Jadi D sama dengan 2C min 3, pernyataan yang pertama didapat dari kita substitusi B sama dengan 2C-nya ke persamaan B dikurang D sama dengan 3. Nah, dari pernyataan yang pertama yaitu D sama dengan 2C min 3, kita nggak dapat apa-apa nih. Kita nggak mendapatkan nilai D. Ya, kalau kita nggak mendapatkan nilai D ya berarti kita nggak bisa ngejawab apakah D itu bilangan prima atau bukan ya. Jadi pernyataan yang pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan apakah D bilangan prima. Nah, pernyataan yang kedua ini B sama dengan 2C. B sama dengan 2C ini sebenarnya dari persamaan yang pertama yaitu B sama dengan 2C. Ini juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yaitu apakah D bilangan prima ya. Jadi kedua pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang E ya. Kita lanjut ngebahas soal-soal pengetahuan kuantitatif yang lain ya. Di sini kakak punya soalnya nih. Soal nomor 1 ya. Seorang siswa mempunyai 3 kemeja pendek. Jadi seorang siswa itu punya 3 kemeja pendek. Lalu di sini ada 5 kemeja panjang. 5 kemeja panjang. Nah, di sini ada 4 celana panjang, ada 4 celana panjang. Lalu ada 2 sepatu hitam. Ya. Jika X menyatakan banyaknya pasangan kemeja, celana dan sepatu yang dapat dipakai siswa tersebut, hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q yang benar adalah di sini P-nya itu sama dengan setengah X ya. P-nya sama dengan setengah X, maka kita harus mencari nilai X-nya dulu nih. X-nya itu kan ada kemungkinannya 2 ya. Kemungkinannya itu bisa kemeja pendek, lalu 4 celana panjang, lalu 2 sepatu hitam. Berarti banyaknya caranya itu tinggal kamu kaliin aja. 3 dikali 4 dikali dengan 2. Atau itu identik dengan tambah ya. Ingat, ini kaidah pencacahan. Nah, kemungkinan yang kedua itu bisa kemeja panjang, celana panjang, dan sepatu hitam. Ini berarti 5 dikali 4 dikali dengan 2.
Jadi sama dengan 3 kali 4 12, 12 dikali 2 24, 5 kali 4 20, 20 dikali 2 itu 40. Jadi untuk nilai X-nya itu sama dengan 64. Tapi kan yang ditanya di sini P sama dengan setengah X, berarti setengah dikali dengan 64 sama dengan 32. Sedangkan Q-nya sama dengan 24, berarti P-nya lebih besar daripada Q. Nah, ingat ya, pokoknya ini itu bab kaidah pencacahan di kelas 12 ya. Babnya ini bab peluang. Di dalam peluang itu ada kaidah pencacahan, ada permutasi, ada kombinasi. Ini menggunakan konsep kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu bisa memakai dan identiknya dengan kali. Yang kedua memakai atau identiknya dengan ditambah. Nah, untuk soal nomor 1 ini itu ada dua kemungkinan. Bisa kemeja pendek celana panjang sepatu hitam atau kemeja panjang celana panjang dan sepatu hitam ya. Kalau dan itu dikali, kalau pilihan ini tadi atau ya ditambah. Jadi jawabannya 64, P-nya sama dengan 32, sedangkan Q-nya 24, P-nya lebih besar daripada Q ya. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Ini ada fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan ax kuadrat dikurang bx ditambah 3. Dengan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kalau persamaan kuadrat jelas-jelas A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Dengan sumbu simetri di X-nya sama dengan min 1. Sumbu simetri itu adalah X puncaknya. Rumusnya itu min B per 2A, nilainya sama dengan min 1. Di sini B-nya itu min, ketemu sama rumus min, itu jadi positif ya. Jadi B per 2 dikali dengan A, A-nya itu A, sama dengan min 1. Jadi B-nya sama dengan dikali silang, hasilnya min 2A. Kita dapat B-nya itu sama dengan min 2A. Di sini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ingat ya, kalau memotong di dua titik yang berbeda, itu artinya diskriminannya lebih besar daripada 0. Ingat ya, diskriminan itu ada 3 macam. Ada yang diskriminannya lebih kecil daripada 0, nanti grafiknya itu tidak memotong sumbu X. Ini D-nya lebih kecil daripada 0. Gambarnya itu mengambang ya, tidak memotong sumbu X. Nah, yang kedua, diskriminannya itu sama dengan 0. Dia memotong di satu titik atau menyinggung. Nah, yang ketiga, diskriminannya lebih besar daripada 0. Memotong di dua titik. Ini ada di dua titik, memotong sumbu X. D-nya lebih besar daripada 0. Nah, karena di sini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, ya berarti D-nya lebih besar daripada 0. B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0. Di sini B-nya itu min B, dikuadratin jadi B kuadrat, min 4, A-nya itu A, dan C-nya itu 3. Berarti A dikali 3 lebih besar daripada 0. B-nya kita ganti dengan min 2A, dikuadratin 4 kali 3 12, jadi min 12A lebih besar daripada 0. Ini 4A kuadrat dikurang 12A lebih besar daripada 0, kita bagi dengan 4, jadi A kuadrat min 3A lebih besar daripada 0. Lalu kita faktorin A buka kurung A min 3 lebih besar daripada 0. A yang pertama itu 0, A yang kedua itu 3. Lalu kita buat garis bilangan. Di sini A-nya 0, di sini A-nya itu 3, lambangnya positif, negatif, positif. Ingat ya, kalau kakak isi yang paling kanan dulu nih. Kenapa positif, Kak? Karena dari perkalian koefisien dari A. Di sini kan A-nya positif. Ini koefisien A-nya positif. Positif kali positif positif. Lalu selang-seling deh. Karena di sini lebih besar, berarti ambil yang positif. Ini ambil yang positif. Arsir, arsir. Jadi interval untuk A-nya lebih kecil dari 0 atau A-nya lebih besar daripada 3. Berarti pernyataan yang ketiga benar ya. Himpunan penyelesaian A-nya itu adalah A-nya lebih kecil daripada 0 atau A-nya lebih besar daripada 3. Nah, karena A-nya yang bagian sini itu negatif, sedangkan yang bagian sini itu nilainya positif, maka kita nggak bisa menentukan apakah membuka ke atas atau membuka ke bawah. Ingat ya, kalau ada fungsi kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, untuk menentukan apakah gambarnya membuka ke atas atau membuka ke bawah, berarti kaitannya sama A.
kalau A-nya positif, gambarnya itu senyum. Kalau A-nya negatif, gambarnya cemberut. Nah, ini kan gak jelas. Untuk bagian sini A-nya negatif, untuk bagian sini A-nya positif. Berarti pernyataan satu dan pernyataan yang kedua nggak bisa ditentukan ya. Nah, untuk yang 4, titik puncaknya ada di kuadran 2 atau di kuadran ketiga. Nah, ini kan koordinat kartesius ya. Ini sumbu Y, sedangkan ini sumbu X. Karena di sini X-nya sama dengan -1, sumbu simetrinya, sumbu simetri berarti di X sama dengan -1. Ini kakak garisin ya, ini kakak garisin. Lalu di sini memotong sumbu X di 2 titik. Berarti kemungkinan gambarnya ya bisa seperti ini, membuka ke atas dan dia melalui titik 0,3 karena di sini C-nya 3, atau gambarnya itu membuka ke bawah. Nih gambarnya seperti ini ya. Berarti titik puncaknya itu bisa di kuadran ke-2 atau di kuadran ke-3 ya. Berarti jawabannya ada 2 yang benar, yaitu 3 dan 4 yang C. Nah, sekian aja 3 soal dari kakak. Kakak juga akan ngasih latihan soal yang kalian bisa kerjakan. Kalau ada kesulitan, kita diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.